Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Saatnya kita menambah hasanah ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya tentang Ramadan. Segera menemani Anda, obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik pendengar, kita di obrolan Ramadan tentunya untuk kesempatan sore hari ini di Kamis 20 Maret 2025 bertepatan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah. Sudah hadir di telepon, kita sapa dulu, ada Ustazah Anisatul Mahdia. Selamat sore, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Ustazah, kita di obrolan Ramadan untuk sore hari ini dengan temanya meningkatkan spiritualitas di bulan Ramadan. Boleh dibuka singkat untuk Ustazah? Nanti kita akan terima telepon juga untuk pendengar berpartisipasi. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, saya buka dulu dengan pantun ya sebagai ciri Melayu. Masak lemang Ustazah di dalam bubuk. Cakep. Lemang santapan buka puasa. Cakep. Puasa Ramadan hari ke-20. Semoga Allah ampunkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi mulia serta kepada para keluarga dan sahabat semuanya. Ini kita langsung bisa masuk ya Ustadz? Iya silakan. Ustazah, kita langsung angkat telepon atau Ustazah masih mengantarkan dulu untuk temanya? Boleh kita sampaikan dulu sedikit ini ya. Oke, silakan Ustazah. Baik. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dalam kalender Islam tentu ya, karena umat Islam ini diwajibkan untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Nah, dasar umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, artinya ini puasa ini sudah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita begitu. Nah, Ramadan itu diyakini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas spiritual, memperbaiki akhlak, dan mempererat hubungan sosial.
Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan, serta berbagi kebaikan kepada sesama. Dengan menjalankan ibadah puasa, memperbanyak amal ibadah di bulan mulia ini, umat Islam dapat meraih pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, spiritualitas adalah aspek yang lebih pribadi dan mendalam dari pengalaman manusia yang mengarah pada pemahaman dan penghayatan yang lebih besar tentang hidup, tujuan dan hubungan kita dengan dunia yang lebih besar. Nah, tentang spiritualitas ini ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, artinya ini berkaitan dengan spiritualitas. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kita hanya bisa meraih ketentraman apabila kita mengingat Allah. Para pendengar yang berbahagia, ini ada beberapa amalan yang dapat meningkatkan spiritualitas kita di bulan Ramadan. Tentu saja yang pertama amalan yang kita lakukan itu adalah puasa. Puasa ini wajib bagi kita, namun kalau puasa ini ada juga orang yang tidak berpuasa walaupun dia orang Islam, itu bisa dimaklumi karena beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk puasa. Dan puasa ini juga hanya diperintahkan bagi orang-orang yang beriman gitu kan. Hai orang-orang yang beriman perintahnya itu. Jadi kalaupun ada yang tidak puasa, belum tentu juga mereka tidak beriman, tapi bisa saja karena sakit atau ada halangan lainnya. Nah, puasa ini bukan sekedar menahan rasa lapar, tetapi juga merupakan bentuk latihan spiritual dan mental untuk meningkatkan ketakwaan, untuk mengendalikan diri, belajar berempati, serta mendekatkan diri kepada Allah. Puasa mengajarkan kita untuk lebih menghargai nikmat, memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Puasa ini khususnya dalam konteks agama Islam bukan hanya sekedar menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ada tujuan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, serta melatih pengendalian diri. Berlapar-lapar saat puasa itu memiliki banyak makna dan manfaat bagi diri sendiri dan untuk latihan spiritual kita. Dari sisi spiritual, psikologis maupun sosial. Nah, jadi ada beberapa tujuan hikmah atau hikmah dari berlapar-lapar puasa itu. Yang pertama itu kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, juga untuk melatih pengendalian diri, meningkatkan empati dan kepedulian sosial, juga penyucian jiwa dari dan dosa, ada peningkatan kesehatan fisik juga. Ternyata kita puasa ini juga itu banyak juga manfaatnya bagi kesehatan fisik kita. Juga meningkatkan rasa syukur kita. Dengan berpuasa itu mengajarkan kita untuk lebih mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat makan minum yang selama ini kita konsumsi tanpa banyak berpikir. Namun setelah berpuasa kita menghargai nikmat-nikmat kecil yang sering kita lupakan, seperti air putih, makanan yang cukup, dan kebebasan untuk makan dan minum kapan saja. Nah, jadi ini banyak juga
hikmah dari kita berlapar-lapar puasa itu. Nah, selain dari berpuasa, tentu ada juga ibadah lain untuk meningkatkan spiritualitas kita. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meraih berkah Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Jadi Allah itu menerima semua doa kita, mengijabah doa kita di bulan Ramadan, juga melipat gandakan pahala kebaikan. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu kita gunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan spiritualitas kita. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan yang penuh rahmat dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Juga disebut dengan bulan penuh ampunan. Sehingga kita mengatakan bulan suci Ramadan itu semua orang yang beriman dapat menyucikan diri mereka dari lumpur dosa dan maksiat. Nah, oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini kita upayakan untuk memperbanyak ibadah untuk meningkatkan spiritualitas kita. Selain puasa tadi, ada beberapa ibadah lagi yang penting kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Misalnya kita melakukan salat wajib di awal waktu dan melakukan salat-salat sunnah seperti salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat duha dan sebagainya. Nah, selain salat wajib dan salat sunnah, kita juga melakukan zikir. Di bulan Ramadan ini kesempatan emas bagi kita untuk banyak-banyak berzikir dengan menyebut nama Allah dan memohon ampunannya. Selain berzikir, kita juga membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, kalau membaca Al-Quran kita bisa lakukan dengan secara individu, ya, cuman sekedar membaca, mengulang-ulang bacaan kita, itu juga bagus. Namun juga ada kesempatan kita bertadarus di bulan suci Ramadan, yang biasanya itu kita lakukan secara berkelompok, bukan hanya membaca, tapi kita juga memahami makna dan tafsirnya. Biasanya ini dilakukan dalam kelompok dengan adanya interaksi atau diskusi. Mengikuti tadarus bersama teman atau keluarga itu bisa menjadi cara efektif untuk lebih memahami Al-Quran. Nah, inilah momen yang baik untuk saling berdiskusi tentang Al-Quran, tafsirnya dan makna ayat-ayatnya. Jadi kesempatan kita sangat banyak ya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, selain membaca dan tadarus Al-Quran, juga kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Berdoa dengan khusyuk adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, khusyuk dalam berdoa itu berarti berdoa dengan sepenuh hati, penuh kesadaran, dan fokus tanpa terganggu oleh pikiran atau hal-hal duniawi. Nah, ketika seseorang berdoa dengan khusyuk, ia benar-benar merasakan kehadiran Allah dan menyadari bahwa doa tersebut adalah bentuk ibadah yang sangat penting. Berdoa dengan khusyuk adalah tentang hadirnya hati, ketulusan, dan kesadaran penuh ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Ini adalah latihan spiritual yang membantu memperdalam hubungan kita dengan Allah, memberikan ketenangan dalam hidup, dan meningkatkan ketakwaan. Seiring waktu dan dengan usaha yang terus-menerus, kita bisa semakin merasakan kedalaman dan kekhususan dalam doa kita. Memanjatkan doa di bulan Ramadan sangatlah istimewa, karena doa-doa di bulan Ramadan itu diijabah oleh Allah.
waktu itu kita luangkan waktu untuk berdoa, baik di akhir malam, setelah salat fardu, atau saat-saat tertentu seperti saat berbuka dan saat sahur. Para pendengar yang dimuliakan Allah, selain itu ada juga cara kita meningkatkan amal saleh atau meningkatkan spiritualitas kita, yaitu dengan meningkatkan amal sosial. Meningkatkan amal sosial adalah proses yang berkelanjutan dan melibatkan niat, usaha, dan kesabaran. Nah, setiap amal baik yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Islam akan mendatangkan pahala, mendekatkan kita kepada Allah, serta memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Setiap perbuatan baik sekecil apapun itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu niatnya pahalanya itu akan berlipat ganda. Oleh karena itu, Ramadan juga merupakan bulan untuk berbagi, memberikan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, atau melakukan amal baik lainnya, seperti mengundang orang berbuka puasa, sangat dianjurkan untuk meningkatkan spiritualitas. Nah, jadi Ustadz boleh ya mengundang kita untuk berbuka bersama, itu untuk meningkatkan spiritualitas. Baik, Ustazah. Selanjutnya, ya, apa kita angkat telepon kita? Berinteraksi dengan ada telepon. Iya, nanti kita boleh. Silakan untuk Anda pendengar ya. Tentunya masih bersama kami untuk obrolan Ramadan di sore hari ini bersama Ustazah Dr. Anda Anisatul Mardia MAG PhD ya. Baik, kita angkat telepon ya Ustazah ya. Ya, boleh. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama siapa nih? Sukiman Ahmad, Pasar Kuto. Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan Pak Sukiman, langsung ke Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Sukiman. Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai detik ini Bu. Alhamdulillah. Ini, Bu, kita ini sudah taat di bulan Ramadan. Seluruh pekerjaan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dijalankan. Apa mungkin kita ini masih segala perintah yang sudah disampaikan kepada kita jalankan. Apa kita masih dikatakan termasuk orang kafir? Nah, itu aja Bu Ustazah, mohon pencerahannya. Kenapa tadi Pak Sukiman? Iya. Halo. Iya, Pak Sukiman, boleh diulang? Perintah sudah dijalankan. Ayo, seluruh perintah sudah kita jalankan. Tapi apakah mungkin kita masih termasuk orang kafir? Oh gitu, oke, baik. Oh gitu. Baik. Iya. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Pak Sukiman ini kita nih sudah Ustazah, sudah benar-benar semua perintah Allah itu sudah dijalankan. Tapi apakah kita ini masih termasuk dalam orang-orang ataupun golongan orang kafir? Nah, mungkin itu yang bertentangan tadi ya Ustazah. Silakan Ustazah. Baik Pak Sukiman. Kalau kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangannya, insya Allah kita bukan orang kafir, tapi kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi itu ada syaratnya, kita itu melapaskan dulu kalimat 2 syahadat. Itu sebagai password kita sebagai orang Islam. Nah, jadi kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat dan kita melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, insya Allah kita itu masuk orang-orang yang beriman, bukan golongan orang-orang yang kafir. Begitu insya Pak. Allah. Jadi syaratnya memang harus kalimat syahadat dulu ya Ustazah ya?
Iya betul. Itu Uh, karena itu kita menunjukkan bahwa kita itu orang Islam. orang Islam. Walaupun kita melaksanakan seluruh perintah agama Islam, tapi kalau kita tidak mengucap kalimat syahadat, tentu kita bukan masuk orang yang kelompok orang Islam Iya. begitu. Karena dengan syahadat itu ada pengakuan di situ ya, pengakuan bahwa Iya betul. Dengan syahadat itu kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah itu Muhammad itu sebagai Rasulullah. Rasul kita. Baik, Ustazah, kalau berbicara tadi sempat Ya. Ustazah bilang untuk sebagai spiritualitas juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi yang sosial tadi, kehidupan sosial Ustazah ya. Nah, kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini kita lebih konsen ke keluarga dan agak cuek ke tetangga, itu gimana hukumnya tuh Ustazah? Waduh, ini kalau ke tetangga itu Pak nggak boleh cuek. Tidak boleh cuek, iya. Tapi kadang-kadang kita lebih mementingkan keluarga. Jadi gimana itu Ustazah? Bercanda. Iya, memang kita kalau di apa namanya itu perintah, bukan perintah sih, hadis Rasulullah itu, kita itu memang dengan tetangga itu harus baik. Benar. Bahkan kita untuk masak pun, kalau masakan kita itu aromanya itu tercium oleh tetangga, maka kita itu harus ngasih gitu kan. Nah, itu. Jadi biasanya, ini kalau biasanya di keluarga-keluarga kita ini, memang kita di bulan puasa ini fokus ke keluarga. Namun di bulan puasa ini pula itu kesempatan bagi kita untuk saling berbagi. Biasanya dengan tetangga itu saling tukar-tukaran makanan. Iya, tukar-tukaran untuk berbuka ya. Waktu berbuka ada yang tetangga kita ngasih es buah atau buah, lantas kita ngasih pempek atau gitu. Itu biasanya seperti itu. Iya, itu sangat bagus, yang budaya yang seperti itu sangat bagus. Kita meningkatkan kepedulian kita kepada tetangga. Di samping itu juga kita berusaha untuk meraih berkah Allah dengan berbagi begitu. Iya. Baik Ustazah, sembari menantikan telepon kita iklan dulu sebentar Ustazah ya. Boleh. Ustazahnya tetap standby dulu Ustazah. Iya. Baik pendengar, informasi untuk Anda persiapan buat hari raya nanti. Tentunya ada di rumah Dapur Wong Kito, ada promo kue kering full butter untuk lebaran, ada nastar, palm cheese, putri salju, brownies, fugi, dan juga aneka kue basah. Nah untuk hantaran keluarga tidak perlu bingung lagi, rumah Dapur Wong Kito atau Rumah DWK ini menyediakan nasi mandi nampan khas Arab dengan bumbu dari turun-temurun dan rasa yang khas. Yuk order sekarang pendengar. Dan untuk order bisa tanya langsung di nomor WhatsApp 0877 999 43662. Sekali lagi bisa langsung ke nomor WhatsApp 0877 999 43662 atau Anda bisa kunjungi Instagram @rumah_DWK. Masih Anda dengarkan obrolan Ramadan hanya di Perlu 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik Ustazah, kita lanjut lagi untuk obrolan Ramadan. Sebenarnya kalau misalnya kalau berbicara mengenai ibadah ataupun konsisten kita ibadah di bulan Ramadan ini ya, Ustazah, itu kalau boleh tahu nih, sebenarnya ada tantangan apa saja sih kalau dari diri kita pribadi untuk melaksanakan ibadah, untuk konsisten di ibadah di bulan Ramadan ini, Ustazah? Ya, ini sebenarnya untuk konsisten beribadah itu memang tantangan bagi kita semua. Ustazah. Karena kita biasanya di bulan Ramadan ini kita sangat-sangat giat itu beribadah. Karena kita bukan saja mengharapkan pahala yang berlipat ganda, namun juga ada janji Allah untuk mengampuni segala dosa kita,
untuk memberi membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Nah, itu bagi kita suatu yang istimewa tentu saja. Nah, makanya kita berupaya beribadah itu sebanyak mungkin. Namun biasanya begitu sudah selesai bulan Ramadan, itu mulai kendur lagi ini ibadahnya. Nah, itu Ustazah. Nah, jadi ini kita itu tantangan luar biasa ya untuk konsisten dalam beribadah ini. Iya, Ustazah. Tentu saja untuk kita konsisten beribadah, yang pertama itu niat. Jadi kalau kita niat kita itu, kalau perlu kita buat catatannya, dibuat catatan, diletakkan di dekat tempat yang mudah kita baca, harus konsisten beribadah, begitu kan? Harus konsisten beribadah. Insya Allah kalau sudah terniat seperti itu, walaupun tidak seintensif ketika di bulan Ramadan, maka kita tetap menjalankan ibadah. Iya. Walaupun ya memang kadarnya mungkin berkurang ya setelah kita lewat bulan Ramadan. Jadi perlu usaha yang lebih bagi kita untuk tetap konsisten beribadah. Terutama orang itu kalau bulan puasa, kalau baca Al-Quran itu, wah, luar biasa. Bukan main itu. ya. Namun begitu lewat bulan puasa mulai sudah lupa. Nah, coba kalau di bulan puasa kita sehari dapat 1 juz, paling tidak di hari-hari biasa di luar puasa, itu kita 1 lembar jadilah kita membaca Al-Quran. Itu minimal. Nah, jadi sangat-sangat perlu upaya keras bagi kita untuk belajar atau untuk kita melaksanakan ibadah itu secara konsisten. Baik, kita angkat lagi penelpon berikutnya, Ustazah. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa nih? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria, silakan Pak Zakaria, langsung ke Ustazah kita. Ya, assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah demikian juga ya. Alhamdulillah. Begini Ustazah, Iya. di dalam bulan Ramadan itu saya sering mendengar zikir. Zikirnya itu sebetulnya berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Seperti begini, Iya. asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nasaluka ridho kal jannah wa na'udzubika min sakati wan nar. Di masjid atau di pada waktu kita sholat. Itu bagaimana saja? Apakah tuntunannya seperti itu atau gimana ini? Pendapat ulama saja gitu. Zikir yang asyhadu alla ilaha illallah itu ngapa nggak diterusin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mohon penjelasannya saja. Terima kasih Bang Abah. Iya, Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustazah. Baik Pak Taja tadi ya. Pak Zakaria. Memang doa itu Pak diajarkan untuk kita supaya kita amalkan di bulan Ramadan ini karena kita ingin mendapat ampunan dari Allah ya. Selain itu kita ingin Allah itu meridhokan surga itu untuk kita. Memang ada diajarkan itu doa itu bukannya berbeda dari yang di luar di luar bulan Ramadan ya. Kita boleh saja membaca doa itu di luar bulan Ramadan. Namun doa itu diajarkan untuk dibacakan di bulan Ramadan, begitu Pak Caja. Berarti sebenarnya bukan soal khusus bulan ini bulan itu berbeda. Ya Ustazah ya. Iya, bukan. Tapi boleh saja kita baca di Baik. Ustazah, kita coba angkat satu telepon lagi. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Abbas. Iya, Oma, silakan langsung ke Ustazah kita. Terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ustazah ya. Iya, mau bertanya Alhamdulillah. Ustazah. Ini masih kayak pikiran terus gitu ya. Tadi Pak Abbas bertanya cuek dengan tetangga. Nah, sekarang Mama Ana yang bertanya, kalau umpamanya kita ini niat memberikan sesuatu untuk tetangga di bulan puasa, contoh seperti makanan gitu ya, seperti kemarin nih beli roti gitu, roti yang lewat ya, nggak usah disebutkan namanya. Nah, ada tetangga, ini enak nih Bu katanya. Nah, hatiku mana ya gitu, mau dikasih gimana gitu ya. Jadi akhir-akhir kata ya tidak terlaksana memberikan itulah ya Ustazah ya. Nah, kalau pemanya niat kita yang memberikan untuk tetangga itu belum terlaksana, belum terkabulkan gitu. Itu termasuk apa ya Ustazah, mengurangi pahala apa bukan gitu? Apa memang itu adalah sama dengan nazar namanya ya? Itu sama apa tidak Ustazah? Apa mengurangi pahala di bulan puasa ini gitu Ustazah gitu. Iya, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya. Tadi siapa tadi namanya? Oma Ana di Prabu Muli itu Ustazah. Oh, Oma Ana. Iya. Baik. Ini terkait dengan niat. Ya, kalau kita sudah memasang niat baik, tentu saja itu sudah tercatat sebagai pahala. Namun kalaupun belum terlaksana, itu tidak dosa. Dan bukan pula nazar, karena niat kita bukan bernazar. Kalau kita bernazar begini, kalau misalkan saya berpuasa, bisa puasa sampai sore, bisa melaksanakan puasa hari ini, maka besok aku akan memberi tetangga roti misalkan. Nah, itu kan nazar, kan ada ininya, ada rencana, akadnya dulu begitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita baru berniat memberi dan belum terlaksana, itu tidak mengurangi pahala. Namun pahala puasa maksudnya ya. Namun kalau seandainya ada kesempatan memberi, ya dilaksanakan niat kita itu, maka itu lebih bagus. Jadi bukan hanya dapat pahala dari niat berniat baik, tapi juga niat untuk memberi tadi, pahala memberi itu akan kita dapatkan. Nah, begitu Om Ana ya. Iya. Baik, Ustazah. Ya. Ya, kita cukupkan dulu untuk obrolan Ramadan di sore hari ini, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menuju ke Masjid Agung Palembang untuk menantikan waktu berbuka puasa. Yang pasti untuk Ustazah, terima kasih untuk kehadirannya Ustazah. Sama-sama. Ya. Sehat-sehat selalu Ustazah ya. Amin. Selamat menantikan waktu buka puasa Ustazah. Iya, sama-sama Ustaz ya. Iya, Assalamualaikum. Salam dulu ya Ustaz ya. Oh, boleh Ustazah, silakan. Iya. Ini ada kata penutup dari saya. Ini memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita intensifkan ibadah agar dapat meraih Lailatul Qadar. Terakhir saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama obrolan Ramadan di kesempatan sore hari ini bersama Ustazah Dr. Randa Anisatul Mardia MAG PhD, seorang dosen UIN Raden Patah Palembang. Dan kita akan bersama-sama nantinya untuk bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kramo Palembang untuk siaran menanti waktu berbuka. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.